Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Hero Sukisno, NPM 072319111152. Saya dari kelas 5A. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah SWT atas berkat rahmat dan nikmat-Nya lah sehingga saya dapat duduk di sini untuk mempresentasikan materi saya mengenai pengembangan sumber daya air. Tak lupa pula selawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabat, karena atas perjuangan mereka lah kita semua masih mengenal Islam hingga saat ini. Oke, saya langsung saja mengenai materi saya tentang pengembangan sumber daya air. Ya, jadi segala sesuatu sekarang memerlukan pengetahuan atau sering kita sebut dengan ilmu pengetahuan. Salah satunya pengetahuan yang kita pelajari sekarang adalah pengetahuan tentang sumber daya air. Pelajaran ini sangat penting karena pengetahuan ini penting untuk kita dalam hal pembuatan pembangunan di bidang pengairan dan dalam bidang lainnya. Tujuan kita mempelajari ini adalah karena sumber daya air ini untuk memenuhi berbagai kebutuhan seperti pengendalian banjir, drainase lahan, pembuangan limbah, serta desain jalan raya merupakan penerapan teknik sumber daya air pada pengendalian air, control of water, sehingga tidak menimbulkan kerusakan yang berlebihan terhadap harta benda, gangguan terhadap masyarakat, ataupun kehilangan nyawa. Yang berikutnya adalah pemanfaatan air. Pemanfaatan air harus kita bedakan antara penyadapan atau pengambilan air ke dalam suatu sistem dan konsumsi, yaitu air yang diluapkan atau digabungkan dengan suatu produk dan tidak dapat digunakan lagi bagi pemanfaatan lainnya. Kemudian air yang mengalir pada suatu sungai tidak selalu siap untuk digunakan oleh setiap orang atau kelompok yang menginginkannya. Hak untuk memanfaatkan air mempunyai nilai yang sangat besar, terutama pada daerah-daerah di mana air merupakan barang yang langka, seperti halnya benda-benda lain yang berharga. Hak atas air ini juga yang dilindungi oleh undang-undang. Masalah mutu air jumpai dalam perencanaan proyek penyediaan air irigasi serta dalam pembuangan air limbah. Yang berikutnya adalah berbagai aspek dalam sumber daya air. Yang pertama adalah aspek ekonomi dalam teknik sumber daya air. Suatu analisis ekonomi untuk menentukan rencana yang baik dari beberapa pilihan pada umumnya dibutuhkan dalam merencanakan proyek. Biasanya harus dibutuhkan biaya proyek yang bersangkutan cukup rendah dibandingkan terhadap keuntungan-keuntungan yang diharapkan demi terjaminnya investasi yang diperlukan. Kemudian yang berikutnya, aspek sosial dalam teknik sumber daya air. Hampir semua proyek untuk pengolahan air direncanakan dan dibiayai oleh badan pemerintahan tertentu, dinas penyediaan air atau pembuangan limbah kotor, dinas jalan raya negara bagian, proyek irigasi, pengendalian banjir dari pemerintah pusat atau oleh badan hukum umum. Banyak proyek semacam ini menjadi isu politik yang kontroversial. Hal ini adalah menjadi tanggung jawab yang jelas dari seorang insinyur yang memiliki fakta-fakta yang lebih lengkap tentang proyek semacam ini untuk dengan tegas berdiri di atas kepentingan umum agar keputusan akhir tidak didasarkan pada alasan-alasan politis dan emosional. Kemudian yang berikutnya adalah perencanaan proyek sumber daya air. Perencanaan adalah satu langkah penting dalam pengembangan proyek sumber daya air. Perencanaan suatu proyek pada umumnya bersangkutan pada suatu insentif politis atau pengakuan suatu proyek. Hal ini diikuti oleh gagasan tentang alternatif pemecahan permasalahan yang layak secara teknis yang akan memenuhi kebutuhan yang bersangkutan. Selanjutnya adalah masa depan teknik sumber daya air. Para insinyur sumber daya air di masa depan akan sangat terlibat dengan teknologi serta gagasan-gagasan baru. Reklamasi air limbah, modifikasi cuaca, pengelolaan lahan untuk memperbaiki produksi air, serta teknik-teknik yang baru untuk penyempurnaan air di semua bidang pemanfaatan
Air merupakan topik-topik yang semakin menarik dan semakin dalam diteliti. Bertumbuhnya penduduk dunia akan mengubah pola-pola ekologis ditinjau dari berbagai segi, dan karenanya perencanaan pengelolaan air harus meliputi penilaian terhadap pelestarian lingkungan hidup akan menjadi semakin penting dalam perencanaan pengelolaan air di masa yang akan datang. Pertentangan antara pelestarian ekosistem kita dengan pencapaian kebutuhan masyarakat di dalam pengelolaan air pastilah menuju kepada pendekatan-pendekatan baru di dalam pengelolaan air, dan mungkin juga definisi baru dalam perkataan kebutuhan. Tidaklah akan cukup bila di masa depan permasalahan air ditangani secara sederhana dengan meniru metode-metode yang telah dilaksanakan di waktu yang lalu. Jadi insinyur yang mendesain bangunan fasilitas proyek-proyek sumber daya air haruslah orang yang mahir di bidang teknik sipil, karena keahliannya sangat berpengaruh pada bangunan sumber daya air. Bentuk dan ukuran bangunan seringkali tergantung pada sifat hidrolik yang harus dimiliki. Oke, jadi mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Dan saya berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan proses pembuatan materi dan video ini. Untuk itu kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.